Di dalam Al-Quranul Karim, pembuka Al-Quran, ya, kita sebut dengan muqaddimah atau prolog, itu adalah surat Al-Baqarah. Kita semua hafal pembuka daripada surat tersebut. Allah Ta'ala nyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Shadaqallahul azim. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Fungsi daripada Al-Quran di antaranya hudan, membawa petunjuk sesuai dengan tema, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk di dalam kehidupan. Maka makna petunjuk ini secara garis besar maknanya 3. Agar kita paham apa makna daripada hudan yang artinya petunjuk, itu maknanya 3. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam isyarat yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Az-Zubad. Yang pertama, petunjuk di dalam masalah keimanan, atau kita sebut dengan masalah akidah. Di dalam Al-Quran ada petunjuk-petunjuk tentang keimanan kita kepada Allah, tentang asma Allah, nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan tentang utusan Allah yang Allah utus untuk kita umat Islam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh ajaran yang beliau bawa. Maka petunjuk pertama, kita harus imani dan kita harus yakini petunjuk tentang akidah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Jadi petunjuk yang pertama, yang prinsip adalah akidah. Kita beriman kepada Allah, kita sucikan Allah, tanzihullah. Kita sering membaca subhanallah, maha suci Allah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifati. Nah, petunjuk yang paling prinsip yang pertama adalah petunjuk di dalam masalah akidah, dan itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Petunjuk yang kedua, masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, masalah hukum syariat, cara kita beribadah kepada Allah. Kita kenal dengan istilah ilmu fiqih. Ilmu fikih. Ilmu fikih kalau kita bagi menjadi 4. Ada namanya fiqhul ibadah. Fikih yang berkaitan dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Mulai dari solat, pembuka solat, wudhu, solat, zakat, puasa, haji. Secara global di dalam Al-Quran petunjuk ini ada, namun dijelaskan secara rinci di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini petunjuk yang kedua di dalam Al-Quran, masalah ibadah. Yang kedua, masalah muamalah, masuk bagian dari fikih. Yang ketiga, al-munakahah, berkaitan tentang masalah pernikahan. Dan yang keempat, al-mu'aqabah, berkaitan dengan hukum pidana perdata di dalam Islam. Itulah pembahasan fikih mencakup 4 hal tersebut. Dan itu petunjuk kedua di dalam Al-Quran. Petunjuk yang ketiga adalah al-akhlaq al-karimah. Al-akhlaqul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi katakan di dalam hadis, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi petunjuk ketiga dalam Al-Quran yaitu akhlak yang mulia. Bagaimana kita berinteraksi sesama manusia menggunakan perilaku atau budi pekerti yang baik, dan itu dituntun sebagai petunjuk di dalam Al-Quran. Nah, itulah petunjuk di dalam Al-Quran. Masalah akidah, masalah ibadah,
Dan yang ketiga masalah al-akhlaqul al-karimah, cara kita berinteraksi sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Kemudian Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir, sebagaimana yang kami pelajari, ada tafsir klasik yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Juga disebutkan di dalam tafsir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi berjudul Mafatihul Ghaib. Kemudian ada Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang dilahirkan pada tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Dan juga ada Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang beliau dilahirkan pada tahun 600 Hijriah, wafat 670 Hijriah. Ulama-ulama tafsir yang saya sebutkan namanya tadi, mereka menyatakan keterangan Al-Quran ketika Allah sebutkan turun. Ini kan nuzulul Quran, artinya apa? Turunnya Al-Quran. Nah, mereka simpulkan turunnya Al-Quran itu terjadi dua kali. An-nuzul al-awwal wan-nuzul al-thani. Ada turunnya Al-Quran yang pertama, ada turunnya Al-Quran yang kedua. Kalau kita amati di dalam kata yang Allah pilih dalam firman-Nya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas nuzzila ilaihim." Ya, kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk kau jelaskan kepada mereka dari apa-apa yang telah diturunkan. Kalau kita analisa secara mendalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan turunnya Al-Quran, di situ ada dua kata turun yang berbeda. Yang pertama kata wa anzalna, kami telah turunkan. Itu adalah kata kerja masa lampau, fi'il madhi. Bentuk kata yang digunakan anzala yunzilu inzala, yang artinya menurunkan. Tapi setelah kata tersebut Allah sebutkan wa nuzzila ilaihim. Ya, wa anzalna ilaika adz-dzikra litubayyana lin-nas nuzzila ilaihim. Nah, ini kata yang berbeda lagi. Nuzzila dari kata nazzala yunazzilu tanzila. Kami amati dalam satu kitab yang membahas perbedaan kosakata dalam Al-Quran. Secara spesifik dibahas oleh seorang ulama bernama Abu Hilal Al-Askari, berjudul Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di situ beliau mengatakan al-farqu bainal inzali wa tanzil. Ada perbedaan antara kata al-inzal wa tanzil, walaupun secara makna artinya turun, tapi ada perbedaan. Kalau kata al-inzal dari kata anzala yunzilu inzala, itu maknanya diturunkan Al-Quran daf'atan wahidatan, sekaligus jumlah utuh. Itu kata anzala. Kalau kata nazzala yunazzilu tanzila, itu maknanya Al-Quran diturunkan tadrija. Makna tadrija diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini kita bisa simpulkan ada dua kali penurunan Al-Quran. Yang pertama Allah menggunakan redaksi firman-Nya anzala. Yang kedua Allah menggunakan redaksi firman-Nya nazzala. Nah, ini dua hal yang berbeda. Maka coba kita analisa kata anzala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Pakai kata apa? Anzala. Dia jadi majhul. Ya, jadi majhul. Jadi pasif. Unzila, diturunkan. Dari kata anzala. Anzala aktif, unzila pasif. Atau dalam ilmu nahwu namanya naibul fa'il, atau disebut dengan majhul. Diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka kita bisa mengamati firman ini, unzila berarti Al-Quran diturunkan secara utuh.
karena menggunakan redaksi unzila. Dan ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna anzalnahu, menggunakan anzalna dari kata anzalah. Sesungguhnya kami, inna anzalnahu, telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maka ayat ini menceritakan proses turunnya Al-Quran secara daf'atan wahidatan, jumlah utuh. Dari mana? Minal lauhil mahfuz ila baitil izzati. Proses turun tersebut dari lauhil mahfuz ke baitil izzati minas sama'id dunya, yang ada di langit dunia. Nah, terjadinya peristiwa penurunan Al-Quran yang pertama ini, itulah dia disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardisbah Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi Naisaburi dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, dari istrinya Nabi Sayyidah Aisyah, qalat, berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan suci Ramadan. Maka Lailatul Qadar potensi terbesar ia terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa fir riwayatin ukhra fil witr. Dalam satu riwayat Nabi tambahkan dengan hitungan ganjil. Disitulah terjadi malam Lailatul Qadar. Maka kita simpulkan sebagaimana rumusan dari seorang sahabat mulia dan juga sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Beliau menyatakan terjadinya malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Kenapa beliau simpulkan demikian? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan ada satu surat namanya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Di situ Allah sebutkan kata Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali Allah sebutkan malam Lailatul Qadar. Kemudian huruf yang terdapat di kata Al-Lailah dan Al-Qadar ada 9. Maka 3 kali 9 sama dengan 27. Itulah ijtihad daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi turun yang pertama terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Walaupun ada ulama yang berpendapat seperti seorang sufi besar, seorang wali min auliyaillah, yaitu Al-Imam Abu Hasan As-Sazili rahimahumullah, dan juga Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Kedua ulama besar ini menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa berpindah-pindah sepanjang hari di bulan suci Ramadan. Yang pastinya terjadi di malam hari. Adapun tanggalnya di bulan suci Ramadan, dia berpindah-pindah dengan rumusan yang mereka buat sesuai dengan pengalaman spiritual mereka. Seperti Abu Hasan Sazili dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Namun yang terkuat yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Peristiwa itulah yang dinamakan malam Lailatul Qadar, atau kita sebut An-Nuzul Al-Awwal, turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia.
Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal taqa jam'an." Kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad di hari Furqan. Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah, di dalam kitab Al-Gunyah yang beliau dilahirkan pada tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, menyatakan makna firman tersebut, kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Al-Furqan, yaitu hari Al-Quran, sebagaimana bertemunya dua pasukan minal musyrikin wal mu'minin di perang Badar, Ghazwatul Badar. Peristiwa perang Badar disebutkan oleh Al-Imam Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab Tarikhul Khawadif menyatakan terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi bertepatan juga dengan peristiwa perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Maka nuzulul Quran yang kedua inilah yang kita rayakan, yang disebut dengan nuzulul Quran, yang terjadi menurut pendapat yang masyhur pada tanggal 17 Ramadan. Maka itu yang dirayakan, nuzulul Quran. Proses turun wahyu yang pertama inilah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat 1 sampai 5. Dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa inilah yang disebut nuzulul Quran. Jadi Lailatul Qadar dengan nuzul Quran itu berbeda. Lailatul Qadar adalah an-nuzul al-awwal, turun yang pertama. Kemudian nuzulul Quran yang diadakan oleh umat Islam pada tanggal 17 Ramadan, itulah yang disebut dengan wahyu pertama, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ada satu keterangan yang secara ringkas menjelaskan peristiwa ini secara spesifik dalam bentuk yang ringkas, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, yang lahir pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Ibnu Abbas mengatakan, anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan. Allah menurunkan Al-Quran dengan jumlah yang utuh. Minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz, ila baitil izzati, ke baitil izzati, minas sama'id dunya, yang berada di langit dunia. Thumma nazzala mufassala bihasabil waqa'i, kemudian dari langit dunia itu Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Fi 23 sanatan, selama 23 tahun Al-Quran diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau terbalik, riwayat yang lain mengatakan 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Nah, ini riwayat ini yang kuat, yaitu Nabi di Makkah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Dijumlahkan selama 23 tahun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses turunnya ini secara berangsur-angsur, para ulama-ulama ahli Al-Quran seperti Al-Imam Al-Wahidi An-Naisaburi menulis sebuah kitab berjudul Asbabun Nuzul, Asbab Nuzul, atau kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, berjudul Lubabul Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Allah turunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau istilah ini dikenal dengan Asbabun Nuzul,
Jika Al-Quran dinamakan asbabun nuzul, jika peristiwa yang terjadi sebelum Nabi sabdakan sesuatu disebut dengan asbabul wurud. Dan kitab yang ditulis tentang asbabul wurud juga ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti berjudul Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Turunlah ini firman berdasarkan peristiwa, sehingga memahami ayat Al-Quran tidak cukup secara tekstualis, harus kita pahami juga kronologis yang terjadi sebelum Allah wahyukan firman tersebut. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Ada beberapa ulama, mereka menyatakan tentang pentingnya asbabun nuzul untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Seperti Imam Al-Wahidi An-Naisabur menyatakan, la yumkinu tafsirul ayah dunal wuqufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin bisa memahami satu ayat di dalam Al-Quran tanpa dia memahami tentang asbabun nuzul dan peristiwa yang terjadi sebelum wahyu tersebut diturunkan. Itu kata Imam Al-Wahidi Naisabur. Ada seorang ulama bernama Ibnu Daqiq Al-Aid juga menyatakan, ma'rifatu sababin nuzul huwa tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan asbabun nuzul itu adalah satu jalan untuk bisa memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah juga menyatakan demikian. Beliau mengatakan bayanu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayah fa innal ilma bis sabab yurisul ilma bil musabbab. Mengetahui sababun nuzul atau sebab turunnya ayat itu adalah satu cara yang membantu seseorang bisa memahami Al-Quran dengan benar, karena ilmu dengan sebab bisa mewarisi dengan akibat. Ini pentingnya asbabun nuzul, dan ini tugasnya ulama yang ahli Al-Quran, bukan tugasnya orang awam. Tugasnya para mufassirun. Kita hanya mengutip-ngutip saja riwayat-riwayat atau tafsiran-tafsiran yang mereka jelaskan. Karena menafsirkan Al-Quran tanggung jawabnya besar. Kalau kita tidak punya kapasitas, dikhawatirkan kita mendapatkan ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi pernah bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja, maka dia sudah mengambil satu kursi di dalam neraka. Wa fi riwayatin ukhra man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan akalnya saja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat lainnya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja, maka sungguh dia telah salah walaupun kebetulan benar. Jadi Al-Quran tidak sembarangan kita mentakwil-takwil atau mentafsir-tafsir, terkecuali kita mengutip tafsiran-tafsiran para mufassirun, para ulama ahli tafsir Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, sebagian ahlul lughat, para pakar bahasa Arab menyatakan Al-Quran diambil dari kata membaca. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Masdarnya dua, qara'a yaqra'u qira'atan au Qur'anan, yang artinya membaca. Karena wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan juga perintah membaca. Iqra, bacalah. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita Al-Imam Syafi'i, yang kita mengikuti mazhab fikih beliau mengatakan bahwa Al-Quran bukan diambil dari kata membaca, tapi Al-Quran ismul alam, memang nama yang Allah namakan sebagai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Sesungguhnya kami yang menghimpun Al-Quran, dan kami pula yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Makna dari Al-Quran dijelaskan oleh para ulama pakar Al-Quran. Al-Quran kalamullah,
Ini harus kita yakini. Al-Quran firman-Nya Allah. Jadi Al-Quran kita harus bedakan dengan kitab-kitab yang lain. Tidak boleh disamakan. Bahkan guru-guru kami itu mengajarkan adab. Kalau meletakkan Al-Quran tidak boleh dibawa. Sedangkan di atas ada kitab fikih, kitab bahasa Arab. Itu gak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Sedangkan kitab fikih, kitab bahasa Arab, kitab tentang sejarah, itu hasil penelitian para ulama. Tapi kalau Al-Quran kalamullah, diletakkan di atas, semua kitab di bawah. Sampai setingkat itu, adab etika diajarkan oleh para ulama. Kalau kita ingin tahu adab kepada Al-Quran, akhlak kepada Al-Quran, kita baca satu kitab yang ditulis dengan sangat indah oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini adalah kitab prolog untuk kita menghargai Al-Quran, untuk kita memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Bahkan dinyatakan dalam Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran terkecuali dalam keadaan suci. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan wudu, karena dia kalamullah. Tidak boleh diletakkan di atas tempat pijakan kaki, di atas lantai. Tidak boleh letakkan di tempat duduk, karena Al-Quran Nabi katakan, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala khalqihi. Perbandingan kemuliaan firman Allah dengan firman-firman lainnya itu bagaikan kemuliaan Allah dengan makhluknya. Maka Al-Quran kalamullah al-munazzal, yang Allah turunkan ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat luar biasa. Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Kalau kita bisa memahami Al-Quran, ada proses belajar. Kita memahami Al-Quran dan menghafalnya, ada proses menghafal. Kita memahami Al-Quran, ada proses belajar tafsir Al-Quran. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menyatu dengan Al-Quran. Nabi Muhammad dilarang membaca Al-Quran. Maknanya Nabi Muhammad dilarang menghafal Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka litaj'ala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat diceritakan asbabun nuzulnya. Nabi ingin membaca untuk menghafal. Allah larang, tidak perlu engkau hafal. Al-Quran ini kami akan masukkan ke dalam sanubarimu, ke dalam hatimu. Jadi Nabi sudah menyatu dengan Al-Quran. Itulah yang dikatakan oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah, ketika ada yang bertanya bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah terjemahan dari isi Al-Quran. Itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melihat Al-Quran yang berwujud manusia, dari awal ayat Al-Quran sampai akhir, itu ada di dalam pribadi Nabi Muhammad. Beliau adalah Al-Quranu yamshi ala wajhil ard. Nabi Muhammad adalah implementasi gambaran Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At-ta'abbudu bitilawatih. Membaca bernilai ibadah. Walaupun tidak tahu artinya, satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Nabi bersabda, man qara harfan min kitabillah falau bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia diberikan satu pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala tersebut. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sekali kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 pahala. Nabi berikan contoh alif lam mim yang tidak ada terjemahannya di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bimuradi.
Nabi ingin memberitahukan kepada umatnya, siapapun yang membaca Al-Quran walaupun tidak tahu artinya, dia sudah membaca Al-Quran, maka dia telah mendapatkan 30 pahala di dalam membaca Alif Lam Mim. Kalau tahu arti lebih daripada itu, apalagi diamalkan isi Al-Quran, pahalanya tidak ada batasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dan dia hidup dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, maka ini pahalanya tidak ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama, Ramadan syahrul Quran. Para ulama mengatakan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka kita jadikan momentum di bulan suci Ramadan untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyak fadilah-fadilah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada satu kitab tasawuf berjudul Al-Manhajus Sawi, karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kitab tersebut sangat tebal. Di dalamnya ada satu riwayat dari imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau ada yang berpendapat sudah menghafal alfi hadithin, 1 juta hadis Nabi. Waktu beliau wafat, ada 2 juta manusia yang mengantarkan jenazah beliau di kota Baghdad di Irak. Waktu beliau wafat, 400.000 orang masuk ke dalam agama Islam karena mereka menyaksikan jenazah beliau dihantarkan oleh 2 juta manusia yang mayoritas berpakaian putih. Mereka takjub melihat seorang manusia diantarkan oleh 2 juta manusia sebagai bentuk kecintaan mereka kepada ulama, kepada aulia yang membela Al-Quran, yang membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidup dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. 400.000 orang masuk Islam menyaksikan jenazah beliau lewat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan, beliau mengatakan, inni ra'aitullaha fil manam. Saya pernah bermimpi melihat Allah. Ini terjadi khilaf. Sebagian ulama mengatakan mungkin saja bisa melihat Allah lewat mimpi. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak mungkin kecuali di surga. Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi ada substansi yang baik yang perlu kita ambil dari kisah ini. Imam Ahmad mengatakan, saya melihat Allah di dalam tidur saya 99 kali. Mimpi melihat Allah 99 kali. Jangankan mimpi melihat Allah terlalu tinggi itu, kita bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam tidur kita sudah mendapatkan rizki yang sangat besar. Nabi katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, man ra'ani fil manami fatayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan nyata, yaqdha, di yaumil qiyamah, kata Ibnu Hajar Asqalani. Dan syaitan tidak bisa menyerupai wujudku, diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Tafsirul Ahlam yang ditulis oleh Muhammad ibn Sirin, di situ Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manami falan yadkhulan nara." Siapa orang yang pernah melihat aku di dalam mimpi walaupun hanya 1 kali, maka orang tersebut dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita wafat minimal pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya 1 kali di dalam mimpi kita. Bagaimana kiranya Imam Ahmad mimpinya bukan melihat Nabi lagi, melihat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 kali. Di dalam mimpi tersebut Imam Ahmad mengatakan, "Ya Rabbi, wahai penciptaku, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun."
Cara apa yang paling cepat menyampaikan seorang hamba menjadi kekasihmu? Dengan amalan apa, wahai Allah? Allah Ta'ala merespon pertanyaan Imam Ahmad. Allah menyatakan, bikalami ya Ahmad. Caranya dengan firmanku, wahai Ahmad. Maknanya banyaklah membaca Al-Quran, wahai Ahmad. Imam Ahmad bertanya kembali, bifahmin au bigari fahmin. Apakah membaca Al-Quran tersebut harus kita paham Al-Quran, ataukah tanpa kita memahami artinya? Qala Allah Ta'ala bifahmin wa bighairi fahmin. Dengan paham bisa usul, engkau bisa mendekat kepadaku. Dan tanpa paham artinya pun, kalau kau terus membacanya, engkau juga bisa dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran kita baca, hadirkan dalam hati. Kita bukan sekedar membaca, tapi sedang berdialog dengan Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan ruh dan jasad, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur seluruh planet yang ada, yang mengatur ruh kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengembalikan kita suatu saat di hadapannya. Yakinkan itu adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau pernah menyatakan, innallaha ta'ala yatajalla li ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, ingin menampakkan wujudnya di hadapan hambanya tatkala hamba-hambanya membaca Al-Quran. Walakinnahum la yubsirun. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ini adalah satu dorongan, satu ilmu yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Ketika kita membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca, tapi kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fadilah yang pertama, membaca Al-Quran bisa membuat kita dekat dengan Allah. Fadilah yang kedua, membaca Al-Quran, ma'rifatu manzilatih fil akhirah. Bisa mengetahui pangkatnya, derajatnya di akhirat. Nabi pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah di dalam sunannya, Rasul bersabda, Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka an akhiri ayatin taqra'uha. Rasul bersabda, bacalah Al-Quran, maka engkau akan naik derajat, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Engkau baca dengan tartil di dunia, maka sesungguhnya derajatmu di akhirat akan terlihat di akhir ayat Al-Quran yang kau baca ketika engkau masih hidup. Ada seorang marbot di Hadramaut di Yaman. Waktu kami studi di Kota Tarim, ada seorang marbot, sudah syekhun kabir, sudah tua. Beliau itu ketika membersihkan satu masjid yang beliau jaga, habis membersihkan masjid tidak lepas membaca Al-Quran. Hingga hatamnya setiap hari khatam Al-Quran. Setiap hari khatam Al-Quran. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Bukan ulama, marbot hadis, marbot penjaga masjid. Ketika beliau meninggal dunia, dalam keadaan memegang mushaf Al-Quran. Kemudian jari telunjuknya itu menunjuk di kalimat Jannatul Firdaus A'la, surga Firdaus yang tertinggi. Nabi sudah katakan bahwa derajatmu di akhirat di akhir ayat yang kau baca dalam Al-Quran. Disitulah pangkatmu. Jadi kalau ingin mengetahui manzilah, derajat kita di akhirat, banyaklah baca Al-Quran. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, pasti derajat kita di akhirat derajat yang mulia. Sebagaimana seorang syekh tersebut, dia wafat memegang mushaf, jarinya menunjuk surga Firdaus. Itu menandakan tempatnya di surga Firdaus. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Dalam Al-Quran,
orang-orang beriman sebelum mereka meninggal dunia, Allah sudah berikan kabar gembira mereka di akhirat. Ini termasuk orang-orang soleh diberikan hal kemuliaan tersebut, meninggal husnul khotimah dengan derajat surga yang tertinggi. Nabi ajarkan kita juga harus minta kepada Allah agar masuk surga yang tertinggi. Rasul mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu firdausal a'la." Kalau doa jangan tanggung kepada Allah. Mintalah surga yang paling tertinggi. Karena kita berdasarkan prasangka kita kepada Allah. Ana inda dzanni 'abdi bi. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, saya berdasarkan prasangka hambaku kepada saya. Kalau kita prasangkanya surga firdaus, mudah-mudahan dengan prasangka baik kita kepada Allah, Allah berikan itu kepada kita. Makanya orang yang sudah menjelang wafat jangan berburuk sangka kepada Allah. Walaupun dia pendosa, selama dia umat baginda Nabi Muhammad, maka dia harus prasangka baik menjelang wafatnya. Ini satu ilmu yang sangat mahal, bapak-bapak sekalian. Kalau kita menjelang sakratul maut, jangan takut, gak ada sakit kalau orang beriman. Orang beriman meninggal gak ada yang sakit. Bagaimana sakit sedangkan para ulama, orang-orang soleh ketika meninggal dunia, ada di antara mereka wajahnya senyum. Kalau senyum tidak mungkin sakit. Bagaimana orang yang taat kepada Allah dari hidupnya, dari mudanya sampai tuanya, ketika meninggal dunia, Allah berikan azab, rasa sakit, sakratul maut. Jadi pemahaman rasa sakit ketika meninggal tidak ada bagi orang beriman. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ini ayat Al-Quran, kita harus yakini. Allah nyatakan orang-orang yang istiqomah ketika hidup, dia orang baik, orang yang taat, hingga dia meninggal dunia, maka detik-detik wafatnya itu Allah kirim malaikat tanpa henti-hentinya datang. Malaikat membawa kabar gembira, jangan kau takut, jangan kau sedih. Allah sudah berikan kabar gembira kepadamu dengan surga yang Ia janjikan sesuai dengan amalan yang kau lakukan di dunia. Berarti ayat ini menunjukkan orang baik meninggal dunia dapat kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih, karena tidak ada sakit, yang ada kenikmatan. Maka orang-orang soleh ketika meninggal dunia disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam salah satu kitabnya, itu min alamati ahlil jannah atau min alamati husnul khatimah, min alamati husnil khatimah, tanda orang itu penghuni surga atau tanda orang itu meninggal dalam keadaan husnil khatimah, itu kalau meninggal dunia keluar air mani. Kenapa keluar air mani? Karena ketika ruh itu terlepas dari jasad, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa, sehingga yang keluar air mani. Jadi orang yang taat gak perlu takut. Allah berikan kenikmatan ketika dia meninggal dunia. Apalagi nanti ketika meninggal dunia, ruhnya Nabi Muhammad hadir di samping kita. Maka itu adalah satu rizki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka banyaklah meminta kepada Allah surga firdaus, minta kepada Allah diampunkan dosa, minta kepada Allah dapat syafaatnya Nabi, minta kepada Allah sebelum saya wafat pernah bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sukses bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Fadilah yang ketiga, tatkala seseorang rajin membaca Al-Quran, penyakit hati, karatan yang ada di hati akan luntur. Kita semua punya potensi akan muncul penyakit hati. Iri, dengki, sombong, ria, sum'ah, ujub. Itu potensi-potensi kotornya hati ada. Salah satu obat untuk menghilangkan kotoran hati yaitu banyak membaca Al-Quran. Jadi dia sebagai obat. Ada satu kitab ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obat. Di situ disebutkan salah satu obat yang mujarrab menghilangkan penyakit hati adalah banyak membaca Al-Quran. Bahkan Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, menulis sebuah kitab tasawuf, biografi para sufi berjudul Sifatus Safwah. Ada seorang sufi bernama Al-Imam Ibrahim Al-Khawwas menyatakan
dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Jadi bukan sekedar membaca. Al-Qur'an jadi obat hati kita, kita baca dengan tadabbur, dengan konsentrasi penuh, dengan berusaha memahami arti-artinya. Bitadabbur. Yang kedua, khala'ul batn, berpuasa. Yang ketiga, al-qiyam wa qiyamul laili, salat malam. Yang keempat, at-tadarru' inda sahur, berdoa di waktu sahur. Dan yang keempat, mujalasatus solihin, duduk dengan orang-orang soleh. Inilah 5 obat hati. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Fadilah yang keempat, bagi orang yang banyak membaca Al-Qur'an, dikenali oleh malaikat. Kita akan dikenali oleh malaikat apabila kita sering membaca Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, yang lahir tahun 384 Hijriah. Rasul bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Bahwa rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, dia akan bercahaya, akan muncul cahaya di rumah tersebut, dan bisa dilihat oleh penduduk langit cahaya itu. Artinya malaikat kenal itu rumah-rumah yang membaca Al-Quran. Malaikat melihat rumah-rumah tersebut ada cahaya, maka malaikat akan hadir dan malaikat akan mendoakan kita di dalam rumah tersebut yang membaca Al-Quran, dan malaikat akan mengenali diri kita. Sebagaimana penduduk bumi bisa melihat bintang-bintang yang bercahaya. Ini perumpamaan yang disampaikan dan diuraikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang senang membaca Al-Qur'an. Hadis yang lainnya, disunnahkan kita membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Itu juga membuat rumah kita bercahaya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya yang terhubung dengan rumahnya sampai ke Ka'bah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, Ka'bah dinamakan Baitul Atiq li'anna Allah Ta'ala ataqahu minat tawafan. Dinamakan Ka'bah sebagai rumah yang terbebas, rumah yang merdeka, karena Ka'bah ketika terjadinya banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam, Ka'bah dijaga oleh Allah tidak tenggelam dengan banjir tersebut. Maka dinamakan Ka'bah itu Al-Baitul Atiq. Ini penjelasan daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Manfaat yang kelima, membaca Al-Quran akan memberikan syafaat Al-Quran kepada kita di hari kiamat. Allah izinkan Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita bagi yang senang dan rutin membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada orang yang senang membaca Al-Quran. Al-Quran, fadilah yang keenam, bagi orang yang rutin membaca Al-Quran akan menghilangkan penyakit fisik dan penyakit ruh, penyakit non fisik. Ibnu Sina mengatakan bahwa Al-Quran itu dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam firman, sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran terkecuali sebagai kasih sayang dan obat bagi orang-orang beriman. Kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan obat yang mujarrab di dalam fisik tubuh kita dan juga non-fisik, yaitu ruh kita atau nafsu kita atau jiwa kita, dengan banyak membaca Al-Quran. Salah satu sahabat, Ibnu Mas'ud, mengatakan, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian dengan 2 obat yang mujarrab. Yang pertama Al-Quran, yang kedua al-asal, yaitu madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu
fihi syifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang beraneka warna, di dalam cairan tersebut ada obat bagi seluruh manusia. Kita perhatikan, Allah sebutkan kalau madu obat bagi seluruh manusia. Artinya dia bermanfaat kepada orang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Tapi Al-Quran Allah katakan lil mu'minin. Al-Quran hanya bisa menjadi obat bagi orang yang yakin akan kebesaran Al-Quran, orang yang yakin akan kesucian Al-Quran, orang yang yakin Al-Quran bukan hanya kitab yang sekedar dibaca, tapi punya keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan. Di antaranya bisa menjadi obat bagi tubuh kita dan roh kita. Yang ketujuh, ini yang paling penting. Ada salah satu ulama di Makkah di zaman dulu, namanya Syekh Hasan Mas'ud. Syekh Hasan Mas'ud menulis sebuah kitab berjudul Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan. Di situ beliau kutip satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang senang membaca Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya sehari-hari, Nabi katakan man atahullahul qur'ana faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa amila bima fihi wa mata ala ta'ati ba'athallahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati ma'as safaratil kiram wal ahkam. Siapa orang yang Allah sudah berikan Al-Quran kepadanya, yaitu kita orang Islam, orang mukmin, kemudian dia jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam sholatnya di sepanjang waktu siangnya dan di sepanjang waktu malamnya, dan dia mengamalkan isi Al-Quran dan dia wafat dalam keadaan taat kepada Allah, maka orang tersebut nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia berkumpul dengan para malaikat dan dengan para nabi. Ini derajat tertinggi. Kita berada di safnya malaikat, di safnya para nabi. Hanya dengan satu amalan kita istiqomah membaca Al-Quran, kemudian kita amalkan isi Al-Quran dan kita wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran kita jadikan momentum ini, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Usia kita bertambah, makin rajin untuk kita membaca Al-Quran. Para aslafun as-solihin, Al-Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Imam Syafi'i 60 kali hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, menghatamkan Al-Quran seumur hidupnya 6.000 kali. Bahkan seorang wanita yang soleha as-sufiyah, seorang wanita bernama Rabi'ah al-Adawiyah, itu menghatamkan Al-Quran semasa hidupnya sebanyak 6.000 kali. Sekarang kita tanya diri kita, usia kita sekarang sudah seperti ini, kira-kira berapa banyak kita pernah hatamkan Al-Quran? Karena nanti Al-Quran ini makin banyak kita baca, makin besar pertolongan Al-Quran kepada kita. Al-Quran bukan sekedar kitab biasa. Al-Quran suratnya, ayatnya wahyu. Jadi kalau kita baca surat, ada surat Al-Fatihah, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-An'am, ada surat Yasin, ada surat Al-Qalam, ada surat Nun, dan seterusnya. Itu nama-nama surat, bukan karangan manusia. Nama-nama surat itu wahyu dari Allah. Ada 114 surat. Sebagian ulama mengatakan ayatnya 6.666 ayat. Titiknya di dalam Al-Quran dihitung oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi hampir 2 juta titik di dalam Al-Quran. Hurufnya dihitung oleh Imam Syafi'i secara manual satu persatu. Apa kita sini pernah hitung huruf dalam Al-Quran? Imam Syafi'i pernah hitung. Ada 1.027.000 huruf dalam Al-Quran. Dihitung oleh Imam Syafi'i secara manual satu persatu. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Semuanya dari awal surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-Nas. Semuanya itu urutannya diatur oleh Allah, bukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalaupun Nabi yang susun, itu juga wahyu dari Allah. Dia tahu kifiyah, letak surat wahyu, letak ayat wahyu. Kecuali Makkiyah Madaniyah itu ijtihadnya sahabat.
kecuali titik, itu tambahannya ulama Abul Aswad Ad-Du'ali. Kecuali harokat fathah, dhamma, kasro, sukun, itu adalah bantuan dari ulama bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru daripada Imam Sibawih dan Imam Kisai, seorang ulama pakar bahasa Arab dunia yang lahir pada tahun 100 Hijriah, wafat pada tahun 170 Hijriah. Jadi Al-Quran ini kita jadikan sebagai pedoman. Mudah-mudahan di malam ini kita dapat syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan di malam ini Al-Quran cahaya tembus sampai ke hati kita. Dan mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan syafaat pemilik Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.